Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di podcast Lawyer Nusantara. Malam hari ini kita ada kedatangan tamu sebagai pegiat jurnalistik dan juga sebagai pimpinan di salah satu organisasi pers yang ada di Kalimantan Tengah. Selamat bertemu kembali, Selamat Pak malam, Sidik. Pak Mahdir, sebagai pimpinan podcast Lawyer Nusantara yang Ya, terkenal. gimana kabar Pak Sidik? Ya, sehat-sehat selalu aja. Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini? Ya, aktivitas berjalan lancar aja. Sehabis artinya ini COVID tidak terlalu lagi aturan-aturan, Tidak terlalu ketat ya, kembali ya. lagi. Jadi kita bisa beraktivitas sangat lancar, terutama wartawan-wartawan kita artinya berjalan juga secara normal. Itu aja. Ya. Organisasi yang dibawahi oleh Pak Sidik ini itu hanya bergerak di bidang jurnalistik atau ada kegiatan-kegiatan lainnya? Selama ini kita berbicara mundur dulu dari tahun 2018-2019 kita memegang dulu satu media cetak dulu Suara Borneo. Jadi Suara Borneo dulu bernaung di bawah naungan organisasi FJ, Ikatan Jurnalis yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, setelah berlanjutnya milenial sekarang itu menulis yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, setelah berlanjutnya milenial sekarang itu memuncaknya sistem digital, kita berlarilah ke posisi berpindah ke media online. Media online dulu kita memegang sempat itu di Moin, IMO, terakhir di PWU. Nah, PWU singkatan dari Perkumpulan Wartawan Online. Nah, Perkumpulan wartawan online itu ya. Itu kantor pusat. Untuk kantor pusatnya semua di Jakarta. Nah, kita di yang ada di Kalimantan. Oh, untuk perwakilan Kalimantan Tengah. Oke. Ada berapa banyak anggota yang bernaung di bawah organisasinya Pak Sidik? Pada tahun 2020 itu ada media bernaung di bawah kita, ada 9 media online. 24 wartawan. Jadi bisa dikalikan saja daripada jumlah tersebut yang ada di Kalimantan Tengah. Apakah di dalam organisasi yang dipegang oleh Pak Sidik itu semua untuk menyebar di wilayah Kalimantan Tengah ini atau hanya beberapa kabupaten yang ada? Gini, kita kembali ke PWN, Perkumpulan Wartawan Online. Waktu media online kita bersebar di 13 kabupaten kota. Jadi itu sempat ter-SK-kan cuma 3 kabupaten. Ya. Nah, berselangnya waktu karena perubahan-perubahan di Jakarta, akhirnya perombakan terjadi. Ketua perubahan akhirnya kita hengkang dari PWU. Nah, sekarang saat ini kita 2022 ini murni membentuk betul-betul yang artinya media online dan cetak bisa bergabung, termasuk reporter TV televisi juga bisa bergabung. Artinya bergabung televisi itu dalam artinya YouTuber. Artinya televisi otomatis punya perizinan tersendiri. Nah, setelah artinya sudah kita mengambil sikap, kita hengkanglah dari PWU. Nah, kita memegang saat ini SPRI, Serikat Pers Republik Indonesia. Serikat Pers Republik Indonesia. Apa bedanya Serikat Republik Indonesia ini dengan EJTI ataupun dengan PWRI atau PWI? Apa itu? Apakah sama-sama organisasi yang membawahi jurnalistik ini atau ada perbedaannya? Gini, kita kembali ke belakang tadi. PWI ini bernaung di bawah Bibit Singkatan dari Dewan Pers. Ya. Sedangkan kita SPRI bernaung di bawah WDPI, Dewan Pers Indonesia. Nah, saat ini kita salah satunya yang ada di Indonesia, SPRI memegang lembaga reservasi itu sertifikasi. Nah, jadi DPI itu kalau dibilang itu bisalah organisasi saingan. Tapi sekarang sudah sama-sama punya legalitas resmi, PNSP punya, akhirnya SPRI bisa merekrut
wartawan-wartawan muda yang Oke. ingin bergelut di dunia jurnalistik. Oke. Sebelum melaksanakan tugas di lapangan, berarti wartawan-wartawannya sudah harus memiliki lisensi atau sertifikasi itu ya. Sertifikasi ini apakah hanya di BNSP yang diatur atau ada organisasi atau ada sertifikasi yang lain? Gini, jadi SPRI ini dia mempunyai suatu lembaga. Lembaga LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi. Jadi Ya. profesi itu dia SPRI punya suatu lembaga yang bisa artinya melatih dan lisensi sertifikat yang dia keluarkan tersebut disahkan oleh negara. Oke. Karena dia moderator pelatihnya yang punya sertifikat BNSP. Nah, itulah syarat-syarat yang BNSP ini Badan Sertifikat Nasional ya. betul. Oke, jadi itu lembaga resmi yang bisa menerbitkan sertifikat terhadap lisensi. Bukan. Resmi. BNSP itu salah satu lembaga milik negara yang pelatihnya lembaga LSP tadi dia punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. BNSP. Nah, Oke. jadi lalu dia berhaklah untuk melatih para jurnalis dan dia menandatangani sertifikat. Oke. Jadi sertifikat resmi itu dikeluarkan oleh Lembaga LSP. LSP ini lembaga sertifikat profesi. Oke. Nah, jadi lembaga sertifikat profesi dia punya pelatih yang bersertifikat dari BNSP. Ya, itu. Itu lembaga resmi itu ya. Ya, lembaga resmi yang berhak mengeluarkan OKW. Oke, sehingga wartawan-wartawan atau jurnalis yang sudah memiliki lisensi itu sudah dianggap bisa siap diturunkan ditugaskan di lapangan gitu ya. Agak sedikit kita luruskan, wartawannya bukan berlisensi, tapi berlisensi itu lembaganya lembaga LSP. Kalau wartawannya dia punya sertifikat OKW. Oh, sertifikat OKW ya. Jadi itu. OKW itu apa? Organisasi. Sertifikat apa OKW itu? OKW untuk sertifikat KTA, sertifikat bahwa dia mempunyai sertifikat sudah dilatih yang ahlinya tadi profesi. Okay. SKA apa sertifikat muda, OKW muda, OKW Madya, OKW utama. Ya. Apakah wartawan yang sudah memiliki sertifikat dari organisasi yang saudara pimpin ini, dia bisa menentukan dia mau jadi wartawan cetak ataupun wartawan online? Apakah dia boleh bergabung di media-media lain? Bisa tidak? Agak sedikit kita luruskan dulu. Kita bukan mencetak KTA OKW, OKW atau sertifikat, tidak. Yang mencetak itu LSP. Cuma SPR ini mempunyai lembaga, yang bisa melaksanakan OKW. Gitu. Artinya kita dari SPRI tidak ada bisa mencetak OKW. Ya, artinya kita menaungi, lalu kita memfasilitasi wartawan-wartawan muda untuk dalam suatu wadah mengadakan pelatihan. Nah, saat pelatihan itu terlaksana, artinya penyelenggaranya ya kami, SPRI tadi mendatangkanlah lembaga LSP. Nah, lalu melatihlah mereka, artinya ya pemahaman dalam konteks jurnalistik, ya gimana pemahaman kode etik jurnalis, pemahaman undang-undang pers, pemahaman 5W1H kepada wartawan-wartawan muda yang akan berkecimpung nanti di dunia jurnalis. Ada nggak syarat-syarat tertentu yang diwajibkan kepada calon wartawan ini untuk bisa diterima dan mengikuti pendidikan yang ada dilaksanakan di Kalimantan Tengah? Gini, wartawan-wartawan muda tadi sebenarnya menjadi wartawan ini dikatakan tuh gampang-gampang susah ya. Jadi regenerasi muda di Kalimantan Tengah ini kita beberapa kali ingin bertemu, berauden sebenarnya, karena para mahasiswa di Unpar itulah juga kita harapkan dulu. Kita sempat melayangkan surat juga gimana regenerasi ada keinginan menjadi jurnalis kan. Nah, sayangnya ini dari pihak-pihak mahasiswa ataupun BEM yang ada nih, kita melihat apakah mereka nih kendalanya kesulitan komunikasinya atau tidak ada yang menjembataninya. Padahal hal inilah yang kami butuhkan.
karena kemauan daripada para kaula muda, mahasiswa muda yang ada di Kalimantan Tengah ini belum bisa kita terbaca. Nah, jadi dengan adanya ini kita mengharapkan nanti setelah artinya mungkin selanjutnya dalam seminggu atau 2 minggu ini kita melayangkan surat kepada pemerintah daerah, khususnya Kominfo yang ada di Kalimantan Tengah dan Kesbangpol, gimana menyikapi artinya itu setara dengan pemberitaan yang ada. Nah, dari pihak Pemkab bisa mengundang kita para organisasi pers, gimana di IAIN ini kan ada sekolah jurnalistik kan di situ kan. Sudah ada dibuka ya. Jadi harapan kita itu mereka itu bisa datang ke kantor kita, gimana mau jadi wartawan, gimana. Nah, dari situ kita mungkin bisa membaca pemuda-pemudi ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Tengah. Aku rasa itu. Ada kerjasama dengan IAIN untuk ada program yang akan dilaksanakan oleh organisasi saudara untuk bekerja sama dengan IAIN dalam hal mencetak kader-kader wartawan. Karena untuk regenerasi, menurut yang saudara sampaikan tadi, kalau tidak dicetak dari awal, artinya banyak beberapa wartawan-wartawan yang masuk ke dunia jurnalistik, ada yang sudah lulus, ada yang sudah sertifikasi ataupun yang belum. Nah, kalau misalnya ada dari organisasi saudara yang telah melakukan MOU dengan IAIN dalam hal untuk perekrutan calon jurnalistik atau calon wartawan ini, apakah dari organisasi saudara sudah ada mau planningkan, memprogram untuk hal tersebut? Gini, sebenarnya ya terima kasih juga kepada pimpinan podcast Layar Nusantara di Kalteng ini sangat antusias betul. Saya sangat terima kasih ini masukan ini. Jadi undangan ini sangat berpengaruh. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini didengar oleh pemerintah yang ada di Kalimantan, terutama Kominfo ya, terutama kedua IAIN yang ada di Kalteng juga. Jadi gini, langkah-langkah kita kenapa SPRI ini kita pegang, kita berpindah daripada PWU. Nah, inilah langkah salah satu rujukan kita, di mana pemuda-pemuda dan mahasiswa ataupun generasi muda-muda yang ya katakanlah mereka tidak melanjutkan kuliah kan, lepas SMA, dia hobinya menulis. Nah, dengan adanya kita ini tadi, organisasi yang sudah bahasanya mempunyai lembaga LSP, nah kita pengennya tadi ada mahasiswa ataupun regenerasi anak muda-muda yang senang menulis, senang daripada di medsos, terkadang kena undang-undang ITE. Nah, kita resmi bernaunglah di tempat kita dan dia punya lisensi lah, dia punya sertifikat saat dilatih dan dia betul-betul memahami gimana pemahaman daripada unsur sara, unsur menyinggung. Artinya jangan sampai melanggar daripada norma ataupun kode etik ataupun undang-undang ITE. Iya, itu saudara. Itu yang kita harapkan. Nah, dengan adanya pemaparan, misalnya kita hadirkan para ahli-ahli undang-undang ITE, ahli-ahli penulis. Jadi di situ mereka memahami apa sih itu jurnalistik. Nah, itu. Jadi disitulah yang mau kita tanamkan dulu. Dengan adanya SPRI ini kita berharap disambut baik oleh pemerintah daerah, terutama dari pihak Kominfo. Nah, dengan adanya ini kami betul-betul wartawan-wartawan kami daripada naungan di bawah media kita, berapa media di bawah organisasi kita betul-betul karya sendiri. Ampun maaf ya Pak Mahdianur, sekarang ini banyak berita-berita yang cuma dilempar dari humas, tahu-tahu naik beritanya. Nah, ini hal-hal ini yang ingin kita rubah, bukan menyalahkan juga tidak, tapi ini akan kita setting gimana 5W1H tadi tersusun dengan benar. Artinya tidak hanya menerima berita masaknya, maksud saudara. Iya, betul. Selama ini berita masak yang dilempar dari yang saudara sampaikan tadi itu langsung ditayangkan atau diberitakan kembali oleh wartawannya, begitu? Gini, berita-berita yang
kita ini kan beberapa grup ya, Polda Kalteng, terkadang kan dari kepolisian, dari Kodim dan Rem, itu berita-berita humas namanya. Ya. Jadi berita-berita humas tersebut itu sudah jadi. Sudah jadi. Nggak mungkin kita kan, artinya itu merubah dari mereka. Ya, tapi tidak salah kalau berita itu. Tidak salah kan kalau berita seperti berita yang sudah jadi begitu untuk ditayangkan kembali kan tidak keliru juga kan. Ya. Jadi yang jadi masalahnya menurut saudara apa? Gini, maksud kita gini. Jadi pemberitaan kami berharap kepada wartawan baru ya, wartawan media di bawah naungan SPRI nanti, berita humas dari humas itu tetap kita naik. Tapi mereka bukan berharap dari humas, tapi mereka menciptakan berita-berita baru. Artinya turun langsung ke langsung lapangan di tempat kejadian. Itu tadi. Itu pun kita perhatikan, artinya ini sudah berjalan dari media-media pimpinan media sudah kita panggil yang ada di bawah naungan SPRI supaya itu penerapan dia dalam penerapan gini ya Pak Madia. Jadi penerapan penaikan dalam suatu media online itu ada namanya wartawan. Setelah naik wartawan itu naiklah ke editor, ke editor naiklah ke redaktor naiklah ke pemret naiklah ke admin upload. Nah jadi saat masuk dari wartawan ke humas, dari humas dikirim ke wartawan dikirim ke editor, nah di situ. Jadi di situ ada persi hukum. Nanti persi hukum, jadi dari editor itu kembali melihat layaknya berita tersebut. Misalnya ada noda darah, sekarang kan noda jelas. Artinya menampakkan foto-foto ada darah itu akan dengan sendiri. Itu harus di blur. Jadi itu salah satu artinya pemahaman tentang kode etik jurnalis tadi. Jadi yang kedua berunsur salah. Ternyata hal-hal pemberitaan tadi atau menyangkut sedikit menyinggung masalah terjadinya ada konflik agama. Unsur salah. Jadi itu juga kita dalam penerapan tadi itu mengajak pimpinan redaksi pemret tersebut kita beri paparan. Bila mana di wartawannya ada di dalam membuat satu pemberitaan yang dalam hal ini adalah tidak berimbang. Nah, sehingga menimbulkan pihak-pihak yang tersebutkan di dalam pemberitaannya tersebut merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Apakah ada perlindungan hukum dari organisasi yang saudara pimpin untuk memberikan edukasi ataupun memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang dipimpin oleh saudara? Gini, kita dalam Serikat Pers Republik Indonesia ini kita punya payung hukum dan jelas artinya di pengurus BPP dan di BPP pun ada bidang hukumnya. Jadi kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Pers tahun 1999. Nah jadi mengenai hal-hal kriminalisasi wartawan kita, mengenai berita tidak berimbang, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Nah jadi Undang-Undang Pers lagi mengacu kembali ke ADRT organisasi. Nah saat ADRT organisasi misalnya nih, adalah wartawan kita karena memberitakan sesuatu yang katakanlah menyinggung orang, akhirnya di WA, diancam. Nah itu sudah sering wartawan kita tuh menemui, artinya ada juga dipukul diam-diam, ada juga bermacam anu lah bahasanya. Jadi sampai ada juga di pusat sana kita bahasanya sampai menghilangkan nyawa. Nah hal-hal inilah jadi risiko di jurnalistik ini ngeri-ngeri sedap. Apalagi berurusan dengan bahasanya hal-hal yang tidak bahasanya ya terlalu panjang kita ceritakan, takut artinya memang segala risiko itu ada. Iya betul. Tetapi untuk penanggulangannya ataupun untuk mengantisipasinya sudah dilakukan pembekalan terhadap wartawannya tadi. Iya, dengan adanya tadi LSP, itulah lembaga sertifikat provisi tadi. Nah itu mengurangi terjadinya berita-berita yang tidak berimbang. Kenapa? Wartawan kita sudah digodok, artinya jangan sampai dalam penulisan tersebut nanti ada menyinggung ataupun terlalu memojokkan. Contoh,
kita jangan Tendensi. Kalau tendensi. jadi itu ada namanya hak sanggah. Misalnya nih terdapat terjadi misalnya si Udin misalnya mencuri, ternyata bukan Udin. Ya. Nah dia berhak menyandang kita, itu wajib dalam 7 hari dia harus menayangkan. Ya. Bila mana di wartawannya ada di dalam membuat satu pemberitaan yang dalam hal ini adalah tidak berimbang. Nah, sehingga menimbulkan pihak-pihak yang tersebutkan di dalam pemberitaannya tersebut merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Apakah ada perlindungan hukum dari organisasi yang saudara pimpin untuk memberikan edukasi ataupun memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang dipimpin oleh saudara? Gini, kita dalam Serikat Pers Republik Indonesia ini kita punya payung hukum dan jelas, artinya di pengurus DPP dan DPD pun ada bidang hukumnya. Ya. Jadi kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Pers, tahun 1999. Nah, jadi mengenai hal-hal kriminalisasi wartawan kita, mengenai berita tidak berimbang, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Ya. Nah, jadi Undang-Undang Pers lagi mengacu kembali ke ADRT organisasi. Ya. Nah, saat ADRT organisasi misalnya nih adalah wartawan kita karena memberitakan sesuatu yang katakanlah menyinggung orang, akhirnya di WA diancam. Nah, itu sudah sering wartawan-wartawan kita tuh menemui, artinya ada juga dipukul diam-diam, ada juga bermacam anu lah bahasanya. Jadi sampai ada juga di pusat sana kita bahasanya sampai menghilangkan nyawa. Nah, hal-hal inilah jadi risiko di jurnalistik ini ngeri-ngeri sedap. Apalagi berurusan dengan bahasanya hal-hal yang tidak bahasanya ya terlalu panjang kita ceritakan, takutnya ada yang tersinggung. Artinya gitu. memang segala risiko itu ada. Iya, betul. Tetapi untuk penanggulangannya ataupun untuk mengantisipasinya sudah dilakukan pembekalan terhadap wartawannya tadi. Iya, dengan adanya tadi LSP, itulah lembaga sertifikat provisi tadi. Nah, itu mengurangi terjadinya berita-berita yang tidak berimbang. Ya. Kenapa? Wartawan kita sudah digodok, artinya jangan sampai dalam penulisan tersebut nanti ada menyinggung ataupun terlalu memojokkan. Contoh, kita tendensi. jadi itu ada namanya hak sanggah. Misalnya nih terdapat terjadi misalnya si Udin misalnya mencuri, ternyata bukan Udin. Ya. Nah, dia berhak menyandang kita, itu wajib dalam 7 hari dia harus menayangkan. Ya, menarik nih. Kalau ada menggunakan hak sanggah, tetapi nama seseorang itu sudah terlanjur diberitakan dengan hal-hal yang negatif. Nah, di saat dia memberikan dengan hal negatif, artinya kan nama baik dia sebagai warga negara Indonesia sudah tercoreng. Apakah hanya dengan hak sanggah ini bisa memperbaiki kembali nama baik yang sudah tersebar oleh media ini? Bagaimana menurut pandangan Pak Sidik dalam hal ini? Gini, ini sangat bagus pertanyaannya ini. Jadi gini, jadi mengenai hak sanggah ataupun ada sudah kelanjur, sebenarnya inilah tadi adanya LSP. Saat tadi wartawan sudah terlatih, dia tidak semudah itu. Itulah tadi ada namanya data, narasumber, kan gitu kan. Habis itu fotografer. Nah, jadi kalau itu sampai terjadi, kita katakan tadi mungkin itu terjadi wartawan tersebut tidak punya sertifikat OKW kan, oknum yang katakanlah masih dalam kata kutipnya mungkin dia tidak memahami nih. Jadi kurasa kalau di bawah SPRI nanti itu salah satu misi kita supaya gimana wartawan-wartawan kita dan media-media yang menaungi wartawan-wartawan kita tadi tidak bakalan melakukan hal itu. Nah, kalaupun itu terjadi, anggaplah itu punya hak.
Siapa yang dirugikan tadi? Ya. Dia berhak mengklarifikasi dulu, lu dasarnya apa? Memberitakan ini. Nah, dia pun berhak secara sebagai warga negara punya kewajiban hukum, dia berhak mengadukan ke posisi utama ke Pemretnya dulu. Ya. Kalau Pemret, wartawan itu susah dikaitkan dengan hukum. Ya. Kenapa? Wartawan itu tugasnya dia pencari berita, Ya. penanggung jawab editor dan Pemret. Oke, artinya tidak lagi menjadi tanggung jawab wartawannya. Betul. Nah, Ya. itulah tadi ada editor, ada redaktor, ada Pemret. Ya, punya bidang dan tanggung jawab masing-masing. Betul. Oke. Ya, pertanyaan saya, bila mana tetap terjadi, kan ini sering nih kita mendengar di masyarakat bahwa ada wartawan yang dilapor, bahwa ada wartawan yang digugat. Nah, karena ada beberapa kejadian kemarin wartawan dilapor sehingga masuk. Nah, bagaimana menurut saudara sebagai pimpinan? Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam undang-undang pers itu ada wartawan itu boleh dituntut secara pidana? Gini, sebenarnya undang-undang pers itu jelas mengaturnya ya, mengatur tentang aturan gimana jurnalistik itu berjalan di seluruh Nusantara. Nah, kalaupun ada proses hukum, itu dilihat juga delik apa permasalahannya. Kalau pada intinya wartawan ini tidak bisa dulu diproses pidana. Nah, terutama kenapa? Karena dia ada bernaung di bawah undang-undang tersendiri. Karena undang-undang pers tadi 40 tahun 1999 tadi itu jelas. Nah, Tidak jadi ada unsur pidananya, proses mengandung pidana. tidak ada mengandung pidana. Nah, kecuali dalam situ ada pemerasan arahnya. Nah, itu memang susah. Itu pada Nah, itu tadi. tidak Jadi pidana umum. jadi itu tadi yang maksud kita tadi. Kalau wartawan betul-betul menjalankan sesuai ranah dia, marwah dia, dia tidak bakalan terkena hukum. delik hukum. Nah, Ya. itu. Kalau misalnya ada ditemukan oknum wartawan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan. Jadi ada pemerasan, ada tindak pidana umum lah yang dilakukan. Apakah di dalam hal ini Dewan Pers bisa memberhentikannya sebagai wartawan? Gini, kita kembali dulu ya. Dewan Pers itu dia menaungi organisasi. Organisasi menaungi media. Ya. Kalau menyangkut wartawan tidak ada masalah keterkaitan dengan Dewan Pers. Ya, Jadi wartawan itu keterkaitannya dengan organisasi dan media. Jadi tidak ada hubungannya dengan tidak ada DP. Nah, jadi DP tadi, jadi dia mungkin pelatihan dalam mendapatkan OKW karena terdapat dan resmi dia bermasalah dengan hukum, otomatis sertifikat dia itu akan menjadi bahan pertimbangan. Yang mengeluarkan misalnya nih, lu punya KTA misalnya polisi, ternyata dia menyalahi tugas dan fungsi dia, otomatis dia bisa dipecat, bisa juga disekor. Nah, gitu juga jurnalistik. Kenapa? OKW dia mungkin bisa didaftar hitamkan. Nah, karena dalam artinya dia di situ ada namanya kode etik jurnalis itu 5 poin tadi, independen, transparan. Nah, jadi tidak ada pemerasan di situ kan. Nah, gitu juga dalam kode etik jurnalis itu jelas. Artinya menghalang-halangi wartawan pun ada dikarenakan perdatanya gitu. Bagaimana kalau misalnya di dalam wartawan melakukan liputan itu ada salah satu instansi ataupun salah satu badan usaha yang tidak mau diajak wawancara oleh wartawannya, sehingga wartawannya dalam hal ini mengambil kesimpulan dan tetap memberitakan bahwa pada saat ditemui untuk dilakukan wawancara ternyata tidak bersedia dilakukan wawancara, terbitlah itu pemberitaan. Nah, apakah dalam hal ini narasumber yang tadi mau diwawancarai tapi tidak bersedia, dia bisa melapor kepada organisasi
ataupun kepada medianya bahwa dia merasa dicemarkan nama baiknya. Bagaimana kira-kira menurut saudara yang dalam hal ini memimpin di salah satu organisasi pers di Kalimantan Tengah? Gini, kita menyikapi hal-hal yang bahasanya yang sering terjadi ya. Karena ya mohon maaf, terkadang orang-orang kita, wartawan-wartawan kita itu ya terkadang ada dicap kurang bagus. Namanya kan ada wartawan-wartawan ya dikatakanlah abal-abal, wartawan ya kurang bagus lah Oknum ini ya, ya, oknum ya. oknum yang ya tidak Tapi lebih katakanlah banyak juga yang baik. gitu. Jadi pada intinya sebenarnya marwah jurnalistik itu sangat-sangat betul-betul kita sampai sekarang ini kenapa kita berpegang kepada penulis, karena tujuan kita ini marwahnya jurnalistik itu pengen gimana apa yang tidak terlihat, kemiskinan, kekurangan apa yang ada termasuk SDM kita ingin tulis, kita angkat artinya Kalimantan Tengah di kancah nasional. Nah, mengenai hal tadi ya, artinya tadi yang bahasanya saat konfirmasi itu tidak ada dan tidak mau bicara. Nah, inilah adanya LSP tadi, kita wartawan-wartawan kita sudah godok. Jadi setiap mau konfirmasi, karena terkadang beberapa instansi ataupun orang malas nih berhadapan dengan wartawan saat mau konfirmasi. Nah, itulah adanya autentik data. Kita dalam pelatihan melatih para jurnalis junior tadi, saat seminim-minimnya isi buku tamu. Nah, saat isi buku tamu itu dipoto. Kapan perlu saat keberadaan itu dipoto selfie lagi saat dia berada di ada pelang misalnya dinasnya atau perusahaannya, hanya atau untuk membuktikan bahwa dia ada di situ. Jadi dalam penulisan itu dia menuliskan pada paragraf ketiga saat kita mau konfirmasi kepada salah satu direktur perusahaan menanggapi berita yang akan kami rilis ke perusahaan ataupun instansi pemerintah, artinya kebetulan tidak ada. Itu penjelasan dari security yang ada di tempat. Nah, hal inilah tidak bakalan punya masalah. Kenapa? Karena itu bukti-bukti yang sudah ada. Nah, untuk jadi konfirmasi itu tadi. Jadi kita tetap naik. Mungkin nanti berita kedua, ternyata setelah membaca salah satu oknum-oknum yang merasa terpepet, dia memanggil, Pak, kita siap konfirmasi. Nah, itulah jadi cara-cara inilah kita mengajak para wartawan-wartawan junior tadi, termasuk wartawan-wartawan yang ada di media di Kalteng tadi, cara-cara itulah gimana pendekatan, bukan mengajak orang itu takut, tapi mengajak gimana mereka bisa bersuara, menyuarakan apa-apa yang apa kendala-kendala mereka, apa-apa yang permasalahan yang ada di tubuh mereka. Nah, itu kurasa itu. Terakhir nih, sangat menarik sekali perbincangan dengan pimpinan salah satu organisasi pers yang ada di Kalimantan Tengah. Sampai sejauh ini, menurut saudara, berapa persen keberhasilan dunia pers di dalam menggodok para jurnalistiknya yang ada di Indonesia ini? Menurut pandangan saudara, berapa persen juga keberhasilannya? Gini ya, jadi kita dulu tahun 2017 kita di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta ya. Jadi kita 2000 lebih para jurnalis Indonesia. Nah, waktu Mubar pembentukan itu apa? DPI, musyawarah besar ya. Nah, jadi musyawarah besar ini yang di Taman Mini Indonesia, mendirikan DPI. Artinya apa? DP, Dewan Pers Indonesia. Dulu adanya kan DP, Dewan Pers. Nah, jadi sekarang itu kita berdirilah DPI. Nah, atas kenapa? DPI ini Dewan Pers Indonesia. Iya, Dewan Pers Indonesia. Nah, SPRI bernaung di bawah DPI, Dewan Pers Indonesia. Jadi itu tahun berapa itu? 2017. Nah, jadi itu betul-betul marwah jurnalistik itulah terkuatnya di Indonesia, bahwa keinginan jurnalis itu banyak. Susah kita berjejaknya. Kita kembali ke Kalimantan Tengah. Artinya kita kembali ke Kalimantan Tengah mengenai kemajuan tentang penulis dan para wartawan berkecimpungnya dalam dunia jurnalistik ini, kita masih menganggap ya kurang. Masih kurang. Kenapa?
Karena posisi kurang kita bilang, kekurangan tersebut banyak di desa-desa itu, termasuk suatu kecamatan atau kelurahan atau kabupaten, sekolahan yang rusak, pendidikan yang sangat minim. Jadi Lagi kan, sebagai kontrol sosial iya, bisa dibilang, ya. itu yang kita harapkan. Itulah jurnalistik itu yang kita maunya marwahnya itu. Nah, apa contoh sandang pangan kita? Sandang pangan kita ini terkadang Kalimantan Tengah bercocok tanam menggunakan sistem bahasanya itu tebang. Nah, gimana caranya menggodok mereka? Kita beritakanlah berita-berita gimana cara bertanam bercocok tanam yang seperti modern. Nah, itulah gunanya jurnalis kita yang kita mau, yang katakan tadi kurang. Kenapa? Karena satu mungkin yang paling utama ya Pak Mahdi ya. Jadi utama kendala jurnalis ini tidak ada gaji. Tidak digaji. Tidak ada digaji. Dari organisasinya ada gaji? Tidak ada. Tidak ada Nah, gaji. jadi inilah bahasanya dari SPRI, kita mengharapkan media-media yang menaungi para jurnalis itu, kita mengharapkan dengan Depnaker bisa mengeluarkan UMR untuk para jurnalis. Nah, kenapa? Karena daripada aturan yang baru ini semua bisa berkontrak untuk penyiaran-penyiaran tadi. Nah, dari situlah mungkin bisa para pimpinan redaksi sebagai media mungkin bisa memperbantukan gaji-gaji mereka yang namanya itu dalam kategorinya tadi jadi dia terfokus ke mengolah berita. Ya, gitu. tetapi kalau misalnya ini sebagaimana yang disampaikan oleh saudara, kalau ini mendapat gaji dari pemerintah atau dari Depnaker, dalam tanda kutip itu tidak ada lagi kebebasan pers. Bukan gaji dari Depnaker gini. Jadi OMR dari Depnaker. Ya, OMR dari Depnaker sesuai OMR. Ya. Artinya gini. Yang menggajinya siapa? Pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi. Jadi pimpinan redaksi ini sistemnya itu dari mana iklan. sumber dananya dari pimpinan redaksi? Kalau pimpinan redaksi ini ada namanya situ periklanan. Bidang periklanan, bidang bendahara, bidang itu ada dalam. Berarti sumber dananya itu dari periklanan ini gini terciptanya dalam 1 tahun itu dia ada ucapan selamat hari Natal, selamat hari raya. Nah, dari hari-hari besar itu terkadang dari pemerintah ataupun dari swasta dia minta tayangkan. Nah, dari situlah tercipta volume keuangan kecil. Artinya ada kontrak atau pembayaran di situ. Dari situlah mungkin wartawan-wartawan kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama paket data, bensin untuk konfirmasi dan investigasi ke lapangan. Ya, artinya yang disampaikan saudara, Depnaker ini mengeluarkan satu aturan, begitu ya? Tidak. Maksud kita gini, OMR itu jadi gaji itu sesuai aturan OMR dari Depnaker. Nah, gitu. UMR untuk wilayah Kalimantan Tengah misalnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah pernah ada dari pimpinan media yang bersedia untuk menggaji wartawannya? Nah, hal inilah yang terobosan kita sebagai SPRI mau menerapkan, karena selama ini tidak ada terkuat. Apakah mereka wartawan-wartawan yang lain dari media-media lain ada sistem gaji seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas inilah SPRI. Tapi ada media-media besar kan tidak mungkin dia tidak menggaji wartawannya. Ada digaji itu. Ya, jelas. Jadi gini, kita kembali ke reporter, wartawan Kompas, Antara, itu jelas. Ya, contoh seperti media-media besar. Betul. Itu tidak mungkin kalau mereka tidak dapat gaji kan? Oh, itu resmi. Mereka dapat gaji. Ya. Resmi. Jadi yang di dalam hal ini dibatasi adalah organisasi yang saudara pimpin saat ini itu memang belum ada mendapatkan gaji dari perusahaan medianya, begitu ya? Bukan, artinya organisasi tidak ada media menggaji suatu organisasi. Maksud kita gini, kita sebagai organisasi menaungi beberapa media, menaungi beberapa pemret. Kita mengarahkan kepada pemret-pemret tersebut untuk kemakmuran para jurnalistik. Memakmurkan para jurnalistik. Gitu. Artinya supaya kebijakan daripada perusahaan media. Iya, dari perusahaan media tadi. Jadi kita sebagai orang tuanya mereka, kita mewanti-wanti mereka supaya gimana caranya wartawan-wartawan ada di bawah naungan dia itu supaya bisa makmur, mensejahterakan wartawan. Nah, itu salah satu pengertiannya semua itu tadi. Artinya dari perusahaan media ini
menggaji kepada wartawan-wartawannya sesuai dengan UMR. Betul. Itu yang saudara harapkan. Gitu ya. Itu. Sangat menarik perbincangan dengan Pak Sidik dalam hal ini. Sangat baik dan semoga pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi cukup kami rasa untuk perbincangan kita malam hari ini, karena mungkin beliau lagi juga persiapan untuk keluar daerah. Jadi hari ini kita cukupi untuk pembicaraan kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan jangan lupa like and share. Terima kasih selalu menonton Lawyer Nusantara. Jangan lupa subscriber. Biar podcast ini bisa selalu berkembang dan bisa menjadi edukasi-edukasi Mantap. kepada masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah Republik Indonesia. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ahmad Yanur, Lawyer Nusantara yang ada di Kalimantan Tengah. Ya.